Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Narelle terletak 1269 km timur-timur Laut Cairns, Australia, dan telah bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan 13 km per jam, 7 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 4,6 meter, 15 kaki. Narelle diperkirakan akan bergerak ke arah barat daya selama periode tersebut, di sepanjang tepi utara serangkaian pegunungan subtropis yang terletak di atas Australia. Saat palung lapisan dalam yang saat ini berada di selatan sistem bergerak ke timur, gradien pengarah akan menguat, memungkinkan Narelle untuk berakselerasi setelah 12 jam. Dalam 2 hari, palung tekanan rendah kedua akan melintasi pantai timur Australia, melemahkan poros punggung subtropis dan menyebabkan perlambatan saat Narelle mendekati daratan di sepanjang semenanjung Cape York, yang diperkirakan akan terjadi sekitar 3 hari lagi. Saat sistem tersebut melintasi semenanjung Cape York, palung di lapisan atas bergerak ke arah timur, dan sebuah punggung subtropis kedua terbentuk di atas Australia Tengah setelahnya. Narelle diperkirakan akan bergerak lebih cepat ke arah barat menuju Teluk Carpentaria setelah 3 hari. Mendarat untuk kedua kalinya di sepanjang pantai barat teluk sebelum 4 hari, kemudian melanjutkan perjalanan ke pedalaman hingga ke posisi tenggara Darwin pada akhir perkiraan. Terdapat perbedaan signifikan dalam kecepatan lintasan di antara panduan model, yang akan berdampak pada perakiraan intensitasnya. Dalam jangka pendek, sistem saat ini sedang mengalami penyelarasan pusaran dan akan menunjukkan tingkat intensifikasi yang moderat selama 12 hingga 24 jam ke depan. Umumnya mengikuti klimatologi perkembangan angka T standar. Setelah 24 jam, begitu pusaran angin sejajar, Narelle akan mengintensifkan diri dengan cepat dalam 1 hingga 2 hari seiring berkurangnya geser angin dan sistem tersebut melewati kandungan panas laut yang tinggi di Laut Koral. Intensitas puncak sebesar 165 km per jam, 90 knot, diperkirakan akan terjadi bersamaan dengan pendaratan di daratan. Sistem ini akan melemah secara signifikan saat melintasi Tanjung York, tetapi akan menguat kembali di Teluk Carpentaria. Meskipun geser angin timur yang moderat akan membatasi besarnya penguatan kembali tersebut. Setelah pendaratan kedua, Narelle akan melemah dengan cepat karena interaksi daratan dan masuknya udara kering. Intensitas akhir Narelle akan sangat bergantung pada kecepatan lintasan, di mana kecepatan yang lebih lambat akan menghasilkan intensitas puncak yang lebih tinggi. Waktu pendaratan badai masih sangat tidak pasti, dengan perkiraan saat ini cenderung lebih awal. Panduan lintasan deterministik, ansambel, dan kecerdasan buatan, AI, sangat sesuai dengan arah lintasan secara keseluruhan. Dengan penyebaran lintasan silang meningkat menjadi 278 km dalam 5 hari, model GALWEM dan EGLR merupakan outlier utara dari sisa paket panduan. Dengan sistem tersebut bergerak menuju garis lintang WIPA, sisa paket panduan tersebut berada di dekat rata-rata konsensus. Namun, penyebaran sepanjang jalur jauh lebih tinggi. Muncul paling cepat dalam 36 jam ke depan, meningkat menjadi 398 km pada 3 hari antara model ECMWF yang cenderung cepat dan model GFS yang cenderung lambat. Ketidakpastian di sepanjang jalur terus meningkat hingga 741 km di antara titik-titik ekstrim pada akhir periode perkiraan. Perkiraan JTWC cenderung ke arah yang lebih cepat dari panduan.
mendekati rata-rata konsensus multimodel, dengan kepercayaan sedang yang cenderung ke kepercayaan rendah dalam perkiraan jangka panjang. Perkiraan intensitas juga sangat tidak pasti, baik dalam hal waktu maupun besarnya intensitas puncak. Model yang lebih cepat seperti ECMWF dan HWRF menunjukkan intensitas puncak yang lebih rendah saat mencapai daratan, tetapi potensi yang lebih tinggi di Teluk Carpentaria. Model yang lebih lambat seperti GFS menunjukkan sistem yang lebih kuat saat mencapai daratan dan sistem yang lebih lemah di teluk. Perakiraan JTWC secara garis besar konsisten dengan konsensus, dengan sedikit penyesuaian ke arah batas atas dari panduan selama periode perkiraan. Peringatan nomor 1. Informasi yang diberikan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.